Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue mau ngebahas tentang YG Entertainment yang dianggap melakukan mistreatment kepada Lisa. Yap, buat kalian yang punya Twitter pasti kalian udah tahu banget kalau 2 hari ini trending Lisa berkali-kali muncul di Twitter. Yang pertama adalah YG Stop Sabotaging Lisa, lalu ada YG treat Lisa right, ada YG stop mistreating Lisa kalau gua nggak salah gitu. Intinya trending topik 2 hari tentang YG dan Lisa ini gitu. Dan gue awalnya nggak ada niatan buat ngebahas ini karena gue pikir ya ini cuman trending selewat doang gitu. Dan gue nggak mau bahas karena gue takut malah menurunkan hype Rose yang akan segera comeback solo gitu guys. But setelah 2 hari trending yang gak turun-turun dan sempet naik banget tuh sampai 1 juta tweet kalau gua nggak salah gitu. Dan banyak banget yang DM gue di Instagram untuk ikut ngebahas ini, untuk ngasih tanggapan gue terhadap kasus ini. Maka gue buat nih video ini karena memang menurut gue ada yang salah nih dari cara treatment Lisa oleh YG ini. Buat kalian yang nggak tahu, awal mula pemicu trending topik ini, pemicu kemarahan fans Lisa adalah foto Lisa yang ini. Silahkan perhatikan baik-baik fotonya. Kalian melihat ada kesalahan nggak? Coba perhatikan bagian tangan dan handphonenya. Nah, kalian lihat kan ada kesalahan besar di foto tersebut. Yap, fotonya gue taruh di sini ya guys ya. Kalian lihat foto itu, jelas fotonya ada kesalahan besar. Di situ editing fotonya kayak belum selesai tapi udah dipublish sama YG Entertainment. Gua nggak tahu dipublishnya di mana. Boleh tolong kasih tahu fans Lisa ini dipublish di mana gitu. Yang jelas foto ini sudah beredar gitu, dan ini bukan foto-fotoan atau foto main-mainan. Ini adalah foto iklannya Lisa. Bayangin, ini foto iklan, foto yang make brand, fotonya kayak gini. Foto yang belum jadi, belum selesai editing nih sebenarnya. Kalau misalnya ini dianggap udah selesai editing, berarti editornya bodoh, udah jelas tuh. Itu handphonenya melayang di sininya Lisa gitu. Dan kalau di Indonesia foto kayak gini nih, ini brandnya bisa minta ganti rugi nih guys. Karena kalau di Indonesia ini akan dianggap sebagai tindakan tidak serius atau tidak profesional gitu. Masa di iklan sebuah brand fotonya tidak selesai edit tapi udah dipublish gitu. Dan ini salah nggak bang? Salah. Nah tadi kan semua percaya bahwa foto ini dipublish sama YG. Sekali lagi gue nggak tahu dipublishnya di mana, tolong kasih tahu ya guys. Dan kalau memang YG Entertainment yang mempublish ini, maka siapapun yang bertanggung jawab terhadap publishnya foto ini itu harus mendapatkan sanksi atau bahkan mungkin bisa dipecat, karena ini udah berhubungan sama brand guys, brand gitu. Udahlah ini merugikan brandnya, merugikan nama Lisa, mencoreng nama YG-nya sendiri juga sebenarnya. Dianggap agensi apaan yang ngedit kayak gini gitu. Dan ya apakah ini salah bang? Salah banget. Dan tadi seperti yang gue bilang, siapapun yang bertanggung jawab terhadap foto ini harus ada sanksinya gitu, atau bahkan mungkin bisa dipecat karena ini bener-bener bikin malu dan menjatuhkan kredibilitas semua pihak yang terlibat di sini. Perusahaan YG Entertainment-nya, artisnya Lisa, dan brand HP tersebut gitu. Dan ya ini parah sih, gue ketawa banget ngeliat fotonya. Bukan ngetawain Lisa loh ya, gue ngetawain siapa yang publish ini foto nih. Bodoh banget gitu. Bahkan anak SD aja nggak bakal publish foto kayak gini karena ini foto gagal, udah jelas gitu. Ini editingnya belum jadi, kenapa dipublish itu. Jadi ketika para fans Lisa marah karena kejadian ini, gue sangat bisa memaklumi karena memang gitu kayak mind blowing kok bisa gitu. Nah setelah akhirnya foto tersebut dipublish ke media, akhirnya fans Lisa kan marah nih buat trending topik di Twitter, dan trending topiknya akhirnya memicu banyak sekali fakta-fakta yang dibeberkan terkait mistreatment YG terhadap Lisa. Yang gua temukan nih foto-foto di Twitternya beberapa adalah, yang terbaru adalah ketika Lisa di acara You With You. Buat yang nggak tahu, Lisa kan sekarang masih jadi juri di acara You With You 3 nih yang sedang ongoing gitu. Dan kalau kalian lihat di foto ini, kalian bisa lihat sendiri bahwa outfit Lisa di acara You With You 3 itu sangat tidak variatif. Itu aja, berbeda sama saat dia di You With You season 2 yang pakaiannya lebih banyak modelnya gitu. Dan ini diprotes juga sama fans Lisa. Dan gue setelah melihat ini, gue masih make sense gitu. Gue kayak, iya juga kenapa bajunya putih semua, modelnya juga mirip-mirip gitu. Apa YG sedang kekurangan baju? Nggak mungkin kan perusahaan seperti YG kekurangan baju. Apalagi Lisa ini adalah brand ambassador dari perusahaan pakaian terkenal juga gitu. Pasti dia dapat endorse dari sana gitu. Nggak mungkin kekurangan baju bahasanya. Dan gue ngeliat ini ya
masih sangat bisa memaklumi. Lalu ada foto ini juga yang viral guys. Jadi ini adalah Lisa di beberapa iklannya, tapi seluruhnya memakai, lihat, celana itu hot pants ya namanya guys. Hot pants yang sama, modelnya sama, bentuknya sama. Jangan-jangan hot pants yang sama juga gitu. Dan ya namanya fans Lisa, mereka menemukan aja kesalahan itu. Dan setelah melihat itu gue juga kayak, lah iya juga kata gue, kenapa itu terus yang dipakaikan kepada Lisa. Dan satu lagi nih yang keren juga menurut gue dikumpulin adalah ketika promosi kemarin, promosi Lovesick Girl dan Pretty Savage. Kalian bisa lihat foto ini, kalian bisa lihat gaya rambut seluruh personil Blackpink itu ganti-ganti terus guys. Tapi gaya rambut Lisa itu nyaris tidak berganti di setiap promosi gitu, di setiap foto ini. Kan itu beda-beda momen tapi sama semua gitu ininya, gaya rambutnya gitu, kayak nggak ada kreasi terhadap Lisa. Sedangkan 3 member lain tuh entah warnanya diganti, entah modelnya dibentuk gitu, sedangkan Lisa enggak gitu. Dan kalian juga bisa lihat nih di foto yang ini, Lisa itu selalu diperlihatkan menggunakan celana, jarang sekali dia ganti rok gitu. Dan kalian bisa lihat di pojok kiri itu foto yang Lisa pakai baju hijau, itu baju di acara The Show gitu, dan tulisannya adalah Lisa wearing her worst outfit gitu. Yap, ini sebenarnya pingin banget gue omongin abis gue nonton The Show kemarin guys. Asli pingin banget gue omongin gitu, tapi gue nggak berani karena takut diserang gitu. Tapi sebenarnya di acara The Show waktu mereka tampil baru awal-awal kan itu yang nyanyiin Crazy Over You, yang Lisa pakai baju hijau, terus ada ginian lah di dadanya, rumbai-rumbai gitu di dada sama di belakang gitu. Waktu ngeliat tuh gue kayak, apaan nih baju gitu. Tapi gue nggak berani ngomongin ya karena gue kan nggak ngerti style gitu, nggak ngerti fashion. Mungkin bagi orang-orang itu keren gitu, tapi gara-gara ada foto tadi gue jadi kayak, oh ternyata ada juga orang yang menganggap kalau outfit itu tuh buruk atau bahkan bisa dibilang aneh. Di antara 4 personel Blackpink yang lain, baju Lisa kenapa kayak gitu, kenapa ada rumbai gede di dadanya yang bahkan ngalangin mukanya gitu. Dan dia kan main dancer, harusnya baju dia yang leluasa buat dance, baju itu kan malah bikin dia gerak susah nih gara-gara ada inian gede gitu. Dan ngeliat itu gue sangat amat wadaw lah gitu. Dan trending topik ini jadi sangat amat besar karena Lisa Bar, fanbase Lisa yang terbesar dari Cina, yang modal banget, yang punya duit banget, yang biasanya ngeborong album, memutuskan untuk tidak lagi mendukung Blackpink as a group gitu. Mereka hanya akan mendukung Lisa, hanya akan mendukung atau mengeluarkan uang untuk kegiatan solonya Lisa atau kegiatan-kegiatan yang hanya Lisanya sendiri, tidak berdasarkan grup lagi gitu. Jadi kalau misalnya Blackpink comeback ke depannya, yang mereka bakal bodo amat gitu. Kalau Lisa solo baru mereka akan beli albumnya. Intinya kayak gitu. Dan kemarahan Lisa Bar ini yang akhirnya juga memicu kemarahan lebih banyak lagi fans Lisa gitu. Dan ya sekali lagi, protes ini masuklah sama gua, masih sangat amat bisa gua pahami gitu. Salah nggak bang protes kayak gini? Enggak. Kenapa gue bilang enggak? Karena gini, nih dengerin ya. Rasis itu ada di seluruh dunia ya. Ini mistreatment terhadap Lisa ini kan mau nggak mau disangkut pautkan fans terhadap tindakan rasis. Lisa kita tahu sering mendapatkan rasisme oleh netizen Korea. Entah siapa, yang jelas banyak netizen Korea itu sering melakukan rasisme terhadap Lisa gitu. Sebenarnya bukan cuma terhadap Lisa guys, tapi terhadap idol-idol K-pop yang memang bukan asli orang Korea atau bukan keturunan Korea asli gitu. Dan ya, Lisa sebagai salah satu anggota dari grup Blackpink, girl group terbesar sekarang, tentunya mendapatkan sorotan yang lebih dibandingkan idol lain gitu, karena dia ada di girl group terbesar sekarang, dan dia adalah satu-satunya anggota yang bukan keturunan asli Korea gitu. Dan yang namanya rasisme sekali lagi itu ada dimanapun, di negara kita pun rasisme tuh ada guys. Kalian pasti sering lihat lah, ada aja orang yang rasisme bahkan sama orang timur, orang Indonesia bagian timur yang punya kulit lebih hitam dari kita. Ada aja yang rasis di Indonesia. Orang Indonesia juga sering rasis sama orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa. Di Indonesia aja ada rasis. Di Korea ada nggak bang? Ya kalau lo K-popers, apalagi lo K-popers lama, lo pasti tahu sering banget berita rasis itu muncul di dunia K-pop gitu terhadap idol-idol yang tidak datang dari atau tidak asli keturunan Korea gitu. Apalagi kalau idol tersebut adalah orang dari Asia Tenggara. Nah, gue pernah bahas nih di isu bullying Lisa setahunan yang lalu, waktu tahun 2019, 2 tahun yang lalu, gue
Gue bilang memang entah kenapa ada beberapa netizen Korea, gue nggak bilang semua orang Korea, tapi ada beberapa netizen Korea, tapi beberapanya ini juga banyak gitu ya guys. Ada beberapa netizen Korea yang kayak nggak suka sama orang-orang Asia Tenggara. Mereka menganggap kita orang Asia Tenggara tuh rendah gitu. Even Thailand, Malaysia, Indonesia dan lain gitu lebih rendah dari mereka. Ada beberapa, bukan semua loh ya, ada beberapa gitu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Dan kadang-kadang kalau komen mereka itu kita baca, kita sakit hati sendiri gitu. Dan Lisa kita tahu adalah orang Thailand, orang Asia Tenggara, masih agak serumpun juga sama kita gitu. Dan ketika Lisa dirasisin, ya sangat mungkin terjadi gitu. Nah, apa hubungannya bang sama YG? Masa YG ngerasisin Lisa ya? Nah, ini yang mesti kalian pahami. YG itu jangan pernah, kalau kalian ngomong YG, terus kalian ingetnya cuma satu orang. YG itu perusahaan guys, bukan orang. Orang itu Yang Hyun Suk tuh orang, Yanti, siapa sih nama Yanti? Nah intinya gitu. Kalau lo ingetnya YG itu cuman Yanti dan Yanto, itu bukan YG. YG itu perusahaan yang isinya ratusan bahkan mungkin ribuan orang, bukan satu orang. Jadi kalau misalnya di YG ada yang ras, itu sangat amat mungkin karena isinya ratusan sampai ribuan orang. Ini perusahaan gede gitu. Dan kalau misalnya di perusahaan ini ada yang memang ternyata rasis sama Lisa atau tidak suka dengan Lisa, bisa jadi nggak bang? Sangat bisa jadi gitu. Mungkin misalnya stylistnya ternyata nggak suka sama Lisa, fotografernya, atau sutradara video klipnya, atau dancernya, atau mungkin penata rambutnya, atau mungkin ya pokoknya staff-staffnya gitu. Kalau misalnya ada yang nggak suka dan ternyata melakukan mistreatment sama Lisa, mungkin nggak bang? Sangat mungkin. Tapi kalau seperusahaan nggak suka sama Lisa ya nggak mungkin. Pasti akan ada juga orang-orang baik sama Lisa di perusahaan itu gitu. But orang-orang yang rasis ini mungkin mereka-mereka lah yang akhirnya melakukan mistreatment kepada Lisa gitu, tapi akhirnya ke-publish karena fans jeli. Dan gue nggak bilang beneran ada mistreatment, gue nggak bilang beneran ada tindakan rasis gitu, tapi kemungkinan itu ada guys, selalu ada gitu. Namanya juga perusahaan yang isinya orang banyak kan kita nggak tahu semuanya baik apa enggak gitu. Dan dari semua bukti-bukti yang dilihat tadi, memang wajar fans agak ngerasa kok kayaknya Lisa dibedain gitu, karena beda aja gitu. Untuk personil Blackpinknya mereka nggak ada yang salah, mereka bersahabat, mereka berteman, mereka saling menyayangi. Tapi orang-orang di belakang mereka kita nggak ada yang tahu gitu. Dan ketika mereka tampil kayak tadi misalnya rambut Rose dibentuk jadi apa, Jisoo dibentuk apa, Jennie dibentuk jadi apa, sedangkan Lisa nggak dibentuk, itu kan bukan urusan mereka berempat. Itu kan yang menata adalah si penatanya. Nah kita nggak tahu nih penatanya emang gak mau nata Lisa atau emang gak kreatif aja nata Lisa, kan kita nggak tahu gitu. Atau mungkin penatanya memang disuruh sama atasannya lagi, dandanin Jennie, dandanin Rose, dandanin Jisoo yang bagus, Lisa mah nggak usah. Kan bisa jadi juga, kita nggak tahu nih siapa yang memang ternyata rasis terhadap Lisa gitu. But harapan gue sih itu bisa dikikis. Gimana caranya? Gue nggak tahu, bukan perusahaan gue. Itu yang harus dilakukan sama YG Entertainment lebih baik gitu. Dan ketika fans protes seperti ini, semoga lebih didengarkan dalam artian didengarkan sama para petinggi, dan akhirnya mereka memperbaiki sistemnya dan mereka menukar staff-staff yang memang ternyata tidak suka misalnya sama Lisa atau berperilaku rasis terhadap orang yang bukan orang Korea gitu. Karena hal ini kalau dipertahankan kan yang rugi adalah perusahaan sendiri, yang rugi adalah YG Entertainment sendiri karena nama mereka jadi jelek gitu. But kalau ngomongin rasis, gue suka nih dalam artian gini. Kalau ngomongin rasis, jangan cuma ngomongin bias lu gitu. Walaupun dia bukan bias lu, tapi kalau dia idol K-pop dan dia bukan berasal dari Korea dan juga dirasisin, kita juga harus bela. Karena yang kita bela itu bukan cuma Lisanya, tapi adalah tindakan rasisme itu tadi, tindakan mistreatment itu tadi gitu. Jadi semoga kedepannya kalau ada yang kita rasa rasisme lagi, ya kita juga bantu ikut ngelawan gitu ya guys. Dan buat fans Lisa, gue nggak akan mendikte kalian, nggak akan ngasih advice ke kalian yang buruk gitu. Gue cuma mau bilang kalau kalian mau berhenti dukung as Blackpink, ya udah itu hak kalian gitu. But ya ingat, Lisa akan selalu jadi anggota Blackpink gitu minimal sampai tahun 2023 gitu. Dan kalau Lisa bahagia sebagai member Blackpink, bukankah harusnya kalian lebih bahagia mendukung Lisa sebagai member Blackpink dan mendukung Blackpinknya langsung gitu. Tapi kalau kalian memutuskan untuk ya udahlah, gue besok-besok nggak usah dukung Blackpink, dukungnya Lisa doang, ya nggak apa-apa, itu hak lo gitu. But kalau gue pribadi, menurut gue Blackpinknya nggak salah dan gue akan tetap dukung Blackpink gitu. Walaupun dukung Blackpink uangnya akan
masuk ke YG juga, tapi namanya agensinya gitu. Uangnya masuk ke YG, tapi uangnya juga akan buat personil Blackpink kan, akan ada pembagian keuntungan. Jadi dengan lo dukung Blackpink, lo juga dukung Lisa namanya. Menurut gua sih seperti itu. But ya, sekali lagi kalau lo memang tidak mau mendukung atau mau berhenti mendukung Blackpink dan hanya ingin mendukung Lisa, ya nggak apa-apa juga. Itu hak lu, uang kan uang lu, yang punya waktu streaming ada lu, kuota lu, jadi terserah lu aja gitu. Dan terakhir dari gua, pokoknya semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Semoga dengan protes ini YG lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Lisa dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Semoga semua yang tadi di spill sama fans itu diperbaiki. Amin. Oke? Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para Blink dan fansnya Lisa. Kalau mau kenal gue, lu bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.